Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza Ramadhani Arsyawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Pertama, kita harus mengetahui dulu tentang apa yang dimaksud dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom diartikan sebagai sebuah struktur yang mengidentifikasi keterampilan dan tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi. Nah, taksonomi Bloom terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengamplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang aspek yang dimaksud adalah yang pertama yaitu pengetahuan atau hafalan, ingatan atau knowledge adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall atau mengenali kembali tentang nama, istilah, atau ide, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. Yang kedua adalah pemahaman atau comprehension, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang meningkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Yang ketiga, yaitu penerapan atau application, yang dimana kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Yang keempat, analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor satu dengan faktor-faktor lainnya. Yang kelima, sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi satu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Yang keenam, penilaian atau penghargaan atau evaluasi, yaitu merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif. Dalam taksonomi Bloom, penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Jenis yang kedua yaitu ranah efektif. Yang pertama yaitu penerimaan atau receiving atau attending, kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya dalam pengajaran, bentuknya berupa mendapatkan perhatian dan mempertahankannya dan mengarahkannya. Yang kedua, tanggapan atau responding, memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Yang ketiga, penghargaan atau valuing, berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasarkan pada
realisasi dari serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan dalam tingkah laku. Yang keempat, peorganisasian atau organization, yaitu memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Yang kelima, karakterisasi berdasarkan nilai-nilai. Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Jenis yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Ada 7 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Yang pertama yaitu peniruan. Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot syaraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Yang kedua, manipulasi. Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan penampilan. Gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini, siswa menampilkan suatu menurut petunjuk-petunjuk dan tidak hanya meniru tingkah laku saja. Yang ketiga, ketetapan. Ketetapan memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Yang keempat, artikulasi. Artikulasi menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Yang kelima, pengalamiahan. Pengalamiahan menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan yang paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Geraknya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.